Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Aziza dengan NIM 21010304057 dari Prodi Psikologi Islam angkatan 2021 Lokal A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas final tes pada mata kuliah Ushul Fiqih. Pada video ini saya akan membahas 5 bahasan, yaitu yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran beserta contohnya. Yang kedua, implementasi ijma pada masa sekarang. Yang ketiga, perbedaan taksis dan nasah beserta contohnya. Yang keempat, perbedaan antara kias, istihsan, dan maslahah mursalah. Dan yang keempat, pendapat tentang pentingnya ilmu usul fikih pada masa sekarang. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran beserta contohnya. Di sini ada 4 fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Contoh ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Fungsi yang kedua yaitu bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Contohnya yaitu terdapat pada hadis, sebagian bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Fungsi yang ketiga yaitu bayan at-tasyrih, yaitu memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Contoh yang keempat yaitu bayan nasakh atau mengganti ketentuan terdahulu. Contohnya seperti hadis yang berbunyi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasakh surat Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang implementasi ijma di masa sekarang. Nah, untuk implementasi ini, saya mengambil dua contoh. Dua contoh ini sama-sama terjadi di saat kasus COVID-19 masih marak-maraknya. Untuk yang contoh yang pertama, yaitu penggunaan masker di saat sholat berjamaah dan juga menjaga jarak. Yang kedua yaitu sholat Jumat berjamaah yang diganti menjadi sholat di rumah lalu diganti menjadi sholat zuhur biasa. Nah, menurut ulama, hukum asal memakai penutup mulut ketika sholat seperti masker dan lainnya adalah makruh. Tidak disarankan memakai masker ketika melaksanakan sholat baik bagi laki-laki dan perempuan. Hukum makruh ini berlaku ketika memang tidak ada kebutuhan atau anjuran dari dokter. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW menutup mulut ketika sholat. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menegaskan kemakruhan menutup mulut seperti masker dan lainnya ketika sedang melaksanakan sholat. Makruh seseorang melakukan sholat dengan talathum, artinya menutupi mulutnya dengan dia atau yang lainnya. Makruh di sini adalah makruh tanzih atau tidak haram, sehingga tidak menahan keabsahan sholat. Menurut Syekh Shauki Al-Mufti Darul Ifta Mesir mengatakan, maksud larangan dari menutup mulut ketika sholat adalah ketika menutup mulut dilakukan secara terus-menerus tanpa ada darurat. Ketika ada datang saat yang menutup mulut, misalnya mencegah penyebaran virus atau ada hajat, maka ada keringanan hukumnya menjadi boleh. Untuk contoh yang kedua yaitu tentang sholat Jumat dilaksanakan di rumah dan diganti dengan sholat zuhur. Keputusan ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Ismail ibnu Yahya al-Muzani dalam kitab Mukhtasar al-Muzani.
Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir, hamba sahaya perempuan, orang yang sakit, dan orang yang memiliki uzur. Sholat Jumat di tengah pandemi COVID-19 dianggap sebagai sebuah uzur bagi umat Islam yang berada dalam kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang perbedaan taksis dan nasakh serta contohnya. Perbedaan di antara keduanya adalah yaitu taksis merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut. Sedangkan nasakh menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam suatu nasakh dan yang sebelumnya telah berlaku. Penjelasan yang lebih rinci dikemukakan oleh Al-Ghazali tentang perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, taksis bisa dilakukan terhadap lafaz yang belakangan dan bisa pula terhadap lafaz yang beriringan atau datang belakangan. Sedangkan nasakh mutlak hanya bisa dilakukan melalui lafaz yang datang kemudian. Kedua, taksis bisa dilakukan baik dengan dalil nakli maupun dengan dalil akli, sedangkan nasakh hanya bisa dilakukan dengan dalil nakli saja. Yang ketiga, taksis tidak berlaku pada perintah atau amar yang mengandung suatu perintah saja, seperti berilah si fulan, sedangkan nasakh bisa dilakukan pada kasus seperti itu. Yang keempat, lafaz yang umum tetap pada sesuai keumumannya walaupun setelah ditaksis, sedangkan lafaz yang dinasakh tidak berlaku lagi. Yang terakhir, dibolehkan mentaksis lafaz yang qat'i dengan qiyas hadis ahad dan dalil-dalil syara' lainnya. Sedangkan dalam nasakh tidak boleh mentaksis suatu lafaz yang qat'i kecuali dengan lafaz yang qat'i pula. Untuk contoh taksis di sini ada beberapa. Yang pertama, mentaksis ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Contohnya yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Ketentuan dalam ayat tersebut berlaku umum bagi mereka yang hamil atau tidak, tapi ketentuan itu dapat ditaksis dengan Quran Surah At-Tolak ayat 4 sebagai berikut, yang artinya dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dapat pula ditaksis dengan surat Al-Ahzab ayat 49, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Dengan demikian, keumuman bagi setiap wanita yang dicerai harus beriddah 3 kali suci tidak berlaku bagi wanita yang sedang hamil dan yang dicerai dalam keadaan belum pernah digauli. Untuk contoh nasakh, yaitu terdapat pada surah Quran Surah Al-Anfal ayat 65 yang berbunyi, hai Nabi, korbankanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Ayat ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang-orang kafir, dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang kafir. Kemudian, hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya, yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 66 yang berbunyi, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui padamu bahwa ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Pembahasan yang keempat yaitu perbedaan antara qiyas, istishan dan maslahah mursalah. Qiyas yaitu menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasar nas. Sedangkan istishan yaitu meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'. Yang terakhir yaitu maslahah mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi tidak ada juga pembatalannya. Jadi hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah mursalah tidak memiliki dasar dari nas sama sekali. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang pentingnya ilmu ushul fikih untuk menghadapi kemajuan zaman. Menurut saya ilmu ushul fikih ini sangat penting. Seperti yang kita ketahui, ilmu ini menjadi syarat penting dalam menggali ajaran Islam, terutama dalam hal ibadah dan aktivitas lain sebagai hamba Allah.
Kehadiran ilmu usul fikih ini tentu berkontribusi penuh terhadap khazanah pengetahuan keislaman masyarakat, sebagai modal dalam mengatur lakunya agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama. Namun, perkembangan usul fikih di Indonesia masih perlu banyak digali lagi, sebab dinamika sosial yang terus berubah dan zaman yang semakin canggih harus juga diatur dalam tata hukum Islam. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.